Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Rahman, NPM 2134039090 dari kelompok 6, pengantar akuntansi 1, kelas A. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang merupakan perusahaan yang berbeda. Di manakah letak perbedaannya? Mari kita simak. Yang pertama, kita lihat dari kegiatan yang dilakukan pada masing-masing perusahaan. Di mana pada perusahaan jasa, kegiatan yang dilakukannya adalah menjual jasa. Artinya, tidak ada barang yang secara fisik yang dihasilkan, karena output yang dihasilkan dari perusahaan jasa ini berupa jasa. Contoh pada perusahaan jasa ini adalah salon, ataupun barbershop, dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan perusahaan dagang. Kegiatan dari perusahaan dagang ini adalah membeli dan kemudian menjual barang dagang tanpa memproduksinya terlebih dahulu. Tetapi dapat diartikan bahwa output dari perusahaan dagang ini adalah berupa barang yang bersifat fisik yang berwujud. Kemudian, contoh dari perusahaan dagang ini adalah Indomart, Transmart, Alfamart, ataupun sebagainya. Perbedaan yang selanjutnya, kita bisa lihat dari akun-akun pada masing-masing perusahaan. Karena di sini terdapat akun-akun yang tidak ada pada salah satu perusahaan, yakni tidak adanya akun-akun pada perusahaan jasa, tetapi ada pada perusahaan dagang, yaitu yang disebut dengan akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Akun apa sajakah itu? Yang pertama, akun penjualan, akun pembelian, persediaan, harga pokok penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, dan kemudian beban pemasaran. Nah, akun-akun tersebut terdapat pada perusahaan dagang, namun tidak pada perusahaan jasa. Inilah yang membedakannya pada akunnya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan pada penggunaan jurnal, di mana bisa kita lihat dan kita tahu bahwa pada perusahaan jasa menggunakan satu jurnal, yaitu jurnal umum, di mana kita mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa ini pada jurnal umum, hanya satu pada jurnal umum. Tetapi berbeda dengan perusahaan dagang yang mencatat transaksi-transaksi pada banyak jurnal. Jurnal tersebut diantaranya, yang pertama, jurnal penjualan, di mana kita mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit pada jurnal penjualan ini. Kemudian yang kedua, jurnal pembelian, di mana kita mencatat pembelian-pembelian yang secara kredit dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, jurnal penerimaan kas, di mana kita mencatat semua transaksi yang kita terima di kas dan kemudian mencatat juga penjualan secara tunai. Kemudian yang keempat, jurnal pengeluaran kas, di mana kita mencatat segala transaksi yang di mana kas kita keluar dan mencatat juga jurnal pembelian secara tunai. Kemudian yang kelima adalah jurnal umum, di mana transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat pada jurnal-jurnal tadi kita catat pada jurnal umum. Itulah yang membedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Naila Ma'arija, NPM 2134030079 dari kelompok 6 pengantar akuntansi 1 kelas A. Salah satu yang membedakan antara akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya persediaan pada perusahaan dagang, sedangkan pada perusahaan jasa tidak ada persediaan. Definisi persediaan barang dagang berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan nomor 14/4, inventory atau persediaan bisa didefinisikan sebagai aset yang dimiliki perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Persediaan ini menunjukkan jumlah barang pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu.
Untuk metode pencatatan persediaan barang dagang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode periodik. Metode periodik melakukan pencatatan persediaan barang dagang hanya satu kali saja, biasanya dilakukan pada saat tutup buku atau pada akhir periode, sehingga lebih efisien waktu dan tidak memakan banyak waktu. Yang kedua yaitu metode perpetual. Metode perpetual melakukan pencatatan persediaan barang dagang secara berkala dan berkelanjutan. Dengan metode ini, perusahaan dapat memantau persediaan barang dagang secara up to date. Namun memang dengan metode ini lebih membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian ada 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama yaitu first in, first out. Yang kedua last in, first out. Yang ketiga average. Nah, dikarenakan adanya persediaan pada perusahaan dagang, maka ada yang namanya harga pokok penjualan atau HPP. HPP merupakan harga pokok produk yang terjual. Cara menghitung HPP pada perusahaan dagang dibutuhkan 3 komponen, yaitu pembelian bersih, persediaan awal barang, dan persediaan akhir barang. Cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan pembelian bersih ke persediaan awal barang dan dikurangi dengan persediaan akhir barang. Contohnya, persediaan awal barang sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ada pembelian barang sebesar 100 juta rupiah dengan beban angkut pembelian sebesar 5 juta, sehingga pembelian bersihnya sebesar 105 juta rupiah. Kemudian pembelian bersih tersebut ditambahkan dengan persediaan awal barang 50 juta rupiah ditambah dengan 105 juta rupiah sama dengan 155 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang sebesar 25 juta rupiah, sehingga harga pokok penjualannya adalah sebesar 130 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Della Cynthia Nur Islami, NPM 213403091 dari kelompok 6 pengantar akuntansi kelas A. Perbedaan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga terletak pada buku besar. Buku besar atau General Ledger merupakan bagian dari siklus akuntansi, dengan pengertian kumpulan nama akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dicatat secara terpisah sesuai kelompok pencatatan dengan hasil nominal yang berbeda dengan nominal awal, dan biasanya dilakukan setelah proses pencatatan jurnal umum perusahaan. Sehingga buku besar adalah satu kesatuan yang saling berhubungan yang diposting dari akun jurnal yang terjadi dalam periode tertentu ke dalam kelompok akun. Bentuk buku besar ada 2 bentuk, yaitu 1. Sekontro atau berpasangan, merupakan bentuk buku besar yang dibuat menjadi kolom yang membelah membentuk kolom, dengan sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Yang kedua ada staffel atau berurutan. Bentuk buku besar ini menyediakan kolom khusus yang mencatat sisa akun setiap terjadi perubahan dan lebih banyak digunakan oleh perusahaan, karena lebih memudahkan dalam mengecek setiap saldo transaksi. Pada perusahaan jasa hanya ada 1 buku besar, yakni buku besar utama. Sedangkan buku besar pada perusahaan dagang lebih detail, terdiri dari 2 buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama berisi perincian transaksi setiap akun-akun. Sedangkan buku besar pembantu membantu memperjelas akun yang ada pada buku besar utama, di mana buku besar ini membantu kita merincikan perincian utang dan piutang setiap customer atau supplier. Buku besar pembantu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu buku besar pembantu piutang yang merupakan pencatatan akun transaksi berdasarkan kategori khusus transaksi piutang dan sumber pencatatan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Yang kedua, buku besar pembantu utang. Di sini, pencatatan akun transaksi berdasarkan kategori khusus transaksi hutang dan sumber pencatatan berasal dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ketiga, ada buku besar pembantu persediaan barang. Di sini, pencatatan akun transaksi untuk mengetahui barang masuk, keluar, dan sisa yang biasanya berasal dari kartu sedia stok. Selanjutnya, perbedaan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang terletak pada laporan laba rugi. Pada perusahaan jasa, pendapatannya dari pendapatan jasa. Kemudian ada beban operasi seperti beban listrik, beban gaji, beban telepon, beban penyusutan, beban sewa, dan lain-lain.
sehingga laba sama dengan pendapatan dikurangi beban operasi. Pada perusahaan dagang, pendapatannya dari penjualan, ada juga HPP atau harga pokok penjualan, sehingga pendapatan dikurangi HPP menghasilkan laba kotor. Setelah itu, ada juga beban operasi, maka laba sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan dari operasi terlebih dahulu dan kemudian secara terpisah mengungkapkan keuntungan dan kerugian yang berada di luar lingkup operasi reguler. Perbedaan dalam laporan laba rugi dapat dipahami lebih lanjut dengan memeriksa neraca kedua jenis perusahaan. Misalnya, inventaris adalah presentase besar dari kategori aset untuk perusahaan dagang. Dengan demikian, mereka cenderung memiliki lebih sedikit kas daripada bisnis jasa, karena modal mereka terikat pada aset yang tidak likuid. Sebaliknya, aset bisnis jasa cenderung dibebotkan terhadap piutang. Untuk bisnis jasa, tidak adanya persediaan berarti piutang merupakan proporsi yang lebih besar dari total aset. Baik perusahaan jasa dan perdagangan mungkin mengalami keuntungan atau kerugian dari sumber non-operasional. Namun, sumber keuntungan atau kerugian antara kedua jenis bisnis tersebut berbeda. Misalnya, perusahaan dagang mungkin memutuskan untuk mendekorasi ulang toko retail dan menjual perlengkapan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan jasa mungkin mendapat keuntungan satu kali dari penjualan paten atau menjual layanan dengan bisnis besar. Tuntutan hukum juga menjadi faktor untuk kedua jenis bisnis tersebut. Untuk perusahaan dagang, tuntutan hukum seringkali dikaitkan dengan barang cacat. Sementara itu, penyedia layanan lebih mungkin dituntut karena melanggar kontrak. Baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa menyiapkan laporan laba rugi untuk membantu investor, analis, dan regulator memahami operasi keuangan internal mereka. Perusahaan dagang menahan dan memperhitungkan inventaris produk yang membuat laporan laba rugi mereka secara lebih rumit. Sebagian besar kalkulasi inventaris dimanifestasikan melalui item baris harga pokok penjualan yang merupakan akun pengeluaran yang menjelaskan biaya pembelian inventaris dan mengirimkannya ke pelanggan. Jika Anda melihat laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, Anda tidak akan melihat item baris untuk harga pokok penjualan. Sifat kenaikan atau penurunan pendapatan bersih untuk setiap jenis perusahaan juga berbeda. Perusahaan jasa biasanya tidak memiliki rekening pengeluaran yang sangat besar, yang berarti bahwa fluktuasi pendapatan bersih hampir seluruhnya merupakan fungsi untuk menghasilkan penjualan. Perkenalkan, nama saya Mia Siti Sania, NPM 213403078, bagian dari kelompok 6 pengantar akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membuat atau membeli produk, kemudian disimpan di dalam gudang. Produk tersebut berasal dari satu pemasok atau lebih untuk dijual kembali kepada pelanggannya. Pelanggan dapat membeli secara ecer atau grosir. Perusahaan dagang harus mencatat transaksi pada penjualan dan pembelian barang inventaris. Pencatatan transaksi persediaan yang akurat dapat menentukan apakah perusahaan telah menghasilkan laba atau tidak. Sehingga tahapan siklus akuntansi berperan sebagai pedoman dalam menghitung laba perusahaan. Transaksi dimulai ketika pelanggan membayar produk. Kemudian, perusahaan dagang mengirimkan barang tersebut. Proses ini memungkinkan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi dan memulai siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Bukti transaksi dibuat dan diterima, lalu dicatat dalam jurnal umum, kemudian jurnal khusus. Beberapa transaksi dicatat langsung ke buku besar pembantu, dipindahkan ke buku besar, disusun dalam neraca saldo, disesuaikan menggunakan ayat jurnal penyesuaian, diikhtisarkan dalam kertas kerja, dilaporkan dalam bentuk neraca saldo disesuaikan,
ditutup menggunakan ayat jurnal penutup, dirangkum dalam neraca saldo setelah tutup buku, dibalik menggunakan jurnal pembalik, dan kembali lagi pada bukti transaksi. Itulah siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Perusahaan jasa dapat memberikan layanan sebagai penawaran satu kali atau secara berkelanjutan. Mereka dapat memilih untuk menagih pelanggannya berdasarkan layanan yang disediakan, yaitu per jam atau skema penagihan mereka sendiri. Namun, perusahaan jasa seringkali menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan antara waktu menagih dan waktu menerima pembayaran. Saldo yang belum dibayar. Atas faktor ini mewakili piutang yang berpotensi menjadi pendapatan tetapi tidak dihitung dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari jurnal umum, dipindahkan ke buku besar, disusun ke dalam neraca saldo, disesuaikan menggunakan jurnal penyesuaian, diikhtisarkan dalam kertas kerja, dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, ditutup menggunakan jurnal penutup, dan dibalik menggunakan jurnal pembalik. Kemudian kembali lagi ke jurnal umum. Itulah siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, ada beberapa perbedaan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal khusus, buku besar pembantu, neraca saldo disesuaikan, neraca saldo setelah tutup buku, dan laporan keuangan. Kesimpulannya adalah perusahaan dagang dan perusahaan jasa memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Yang pertama, perbedaan aktivitas dalam kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan. Yang kedua, terdapat akun-akun pada perusahaan dagang yang tidak ada pada perusahaan jasa. Yang ketiga, penggunaan jurnal umum pada perusahaan jasa dan pada perusahaan dagang menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Yang keempat, terdapat persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa tidak ada. Yang kelima, adanya HPP pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa tidak. Yang keenam, penggunaan buku besar utama pada perusahaan jasa dan buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Yang ketujuh, laporan laba rugi yang berbeda. Yang kedelapan, terdapat perbedaan siklus akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa.